Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya nggak ketemu dengan Pak Ferry. Hari ini Pak Ferry akan memberikan pelajaran dengan kalian. Langsung kita rangkum dari tema 2 subtema 3 untuk pembelajaran 3 dan 5. Hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab, makhluk sosial dan makhluk ekonomi, dan bagaimana untuk membaca sebuah poster ya. Lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Kenapa demikian? Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu kita dapatkan biasanya setelah kita melaksanakan kewajiban. Entah itu kewajiban apa, misalnya kewajiban kamu sebagai pelajar adalah belajar. Nanti hakmu adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tuamu, mendapatkan uang saku. Lah itulah yang dinamakan hak dan kewajiban. Nah, selain hak dan kewajiban, kita nanti akan belajar juga tentang tanggung jawab. Ingat, tanggung jawab itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu. Kenapa? Karena pada dasarnya hak dan kewajiban dilaksanakan tidak hanya melaksanakan, tapi juga memperhatikan tanggung jawab, yaitu kesanggupan untuk melakukannya itu dengan batasan tertentu sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, sekarang lihat pada slide berikut, pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki berbagai tanggung jawab. Misalnya manfaatnya adalah mampu menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, dengan tanggung jawab itu sendiri kita dapat menjalin kerukunan hidup antar warga masyarakat. Kenapa? Karena dengan tanggung jawab kita mampu menghormati hak dan kewajiban daripada orang lain. Yang ketiga, terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Jika kita menjaga tanggung jawab kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban, otomatis nanti akan terjadi kedisiplinan, akan mendisiplinkan perbuatan kita, sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Yang keempat, ada untuk mempererat kebersamaan antar warga masyarakat. Nah, itu adalah 4 pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang satu tidak lupa adalah secara nasional, yaitu memperlancar pembangunan nasional. Selanjutnya kita akan belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Nah, ada yang ingat gak dari rangkuman sebelumnya apa itu makhluk sosial? Nah, hari ini akan Pak Ferry tambahin tentang pengertian dari makhluk ekonomi. Ingat, makhluk sosial itu sendiri adalah manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi. Kenapa demikian? Ingat, makhluk sosial yaitu manusia itu sendiri, kita ini tidak dapat hidup sendiri. Kenapa? Dalam setiap perbuatan kita itu membutuhkan interaksi atau hubungan timbal balik antara diri sendiri dan orang lain yang ada di lingkungan kita. Nah, dilihat di sini, manusia membutuhkan interaksi atau bantuan untuk melakukan hal apapun, tak terkecuali dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nah, manusia itu memerlukan orang lain untuk memenuhinya. Nah, ini tadi disebut dengan makhluk sosial tadi. Contohnya, kita mengonsumsi nasi. Padahal untuk mendapatkan sepiring nasi perlu membutuhkan banyak orang, yaitu mulai dari Pak Tani, distributor, pedagang pasar, baru kita bisa membelinya dan baru bisa menanamnya. Nah,
Kalau ekonomi ini tadi, makroekonomi di sini yaitu adalah manusia itu membutuhkan yang dinamakan pemenuhan kebutuhan secara ekonomi atau kebutuhan sehari-hari kita, di mana kebutuhan ekonomi itu tidak bisa kita lakukan atau kita penuhi dengan diri kita sendiri seperti tadi. Jadi makro sosial dan ekonomi itu berhubungan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia secara ekonomi, kita membutuhkan orang lain. Seperti yang Pak Ferdi jelaskan di depan tadi, bahwasanya untuk mendapatkan sepiring nasi kita membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin kita akan menanam sendiri, memetik sendiri, dan kemudian menjualnya sendiri, itu tidak mungkin. Jadi demikian hubungan antara makro sosial dan ekonomi. Selanjutnya, kita akan belajar melakukan kegiatan ekonomi secara bertanggung jawab. Kenapa kegiatan ekonomi itu harus bertanggung jawab? Karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut, manusia kan harus bersaing antar sesamanya, antara kamu dengan temanmu, antara orang yang satu dengan yang lain, itu otomatis harus bersaing. Dan disinilah manusia itu dituntut untuk jujur dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena manusia itu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya itu membutuhkan orang lain. Tapi ingat, untuk bersaing dengan orang lain, kita tidak perlu curang atau saling menjatuhkan. Dengan kata lain, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi itu kita harus bertanggung jawab, entah kepada diri sendiri atau kepada lingkungan, sehingga tidak merugikan orang lain dalam memenuhinya. Selanjutnya, kira-kira apa ya yang akan terjadi apabila kita tidak bertanggung jawab, terutamanya dalam lingkungan masyarakat? Jadi lawannya tadi, pentingnya tanggung jawab itu apa? Sekarang kira-kira akibat yang timbul dari tidak adanya rasa tanggung jawab yaitu: 1. Terjadinya keresahan dan kekacauan dalam masyarakat. 2. Tidak ada kerukunan antar warga masyarakat. 3. Terjadi perpecahan. 4. Tidak ada keadilan. 5. Antara warga yang satu dengan warga yang lain itu timbul sikap acuh tak acuh. 6. Tidak ada keharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Dan 7. Tidak terjamin ketertiban, keamanan, dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Tujuan tersebut adalah hal-hal yang timbul apabila kita tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar cara menganalisis tentang poster. Pada kali ini karena berhubungan dengan materi sebelumnya, kita akan belajar tentang menerjemahkan poster organ pernafasan. Ini ada poster pertama, dilihat. Di situ tulisannya ada "Be kind to your lungs", yang artinya adalah, ini adalah kalimat utamanya. Kenapa? Ini adalah kalimat yang paling menonjol. Dilihat gambarnya, itu adalah paru-paru. Contohnya "Be kind to your lungs", berarti di sini ramahlah atau rawatlah paru-parumu. Samping kanan kiri ada tulisannya "Jangan merokok", indoor improve air, berarti itu menjaga kebersihan udara pernafasan. Kemudian simple distancing, berarti kita itu harus menjaga kebersihan udara yang ada di sekitar kita, begitu.
Kedua, ada poster organ pernapasan lagi. Nah, ini lihat ini. Di kanan kiri banyak asap. Lindungilah diri dari dampak kabut asap. Lindungi diri dari zat berbahaya. Jadi kita di situ dihimbau untuk melindungi diri kita dari kabut asap dan zat-zat berbahaya. Kenapa? Karena zat berbahaya dalam udara itu tidak hanya kabut asap, tapi juga ada karbon monoksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Maka di situ kita harus melindungi diri kita dari asap tersebut dengan menggunakan masker sesuai yang ada di gambar tersebut. Nah, gambar ketiga, poster tentang, nah ini dia keseluruhan ini menjaga pernafasan kita dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Contohnya ada membersihkan lingkungan, menanam pohon, menjaga kelembapan ruangan dengan menambah ventilasi, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan menggunakan masker. Nah, dengan kesemuanya itu kita akan dapat menjaga kesehatan sesuai yang ada di poster ini. Dihimbau kita semua untuk menjaganya. Nah, demikian pelajaran pada hari ini, ringkasan dari tema 3, subtema 3, PB 3 sampai 5. Nah, jangan lupa tugasnya di Google Classroom dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.